Tempo hari itu aku kebetulan sedang sering ngobrolin ekspor kan, ngirim Ya. barang ke luar negeri begitu. Intinya ya riset gitu. Karena kebetulan ada sahabat yang nawarin supaya produkku itu bisa go internasional lewat jalur ekspor gitu. Nah, cuman ini bukan produk fashion ya. Kan teman-temanku kenal dan taunya itu aku tuh di fashion bidang usahanya. Ya. Nah, ini produk aku yang lain gitu. Cuman nggak bisa aku ceritakan karena alasan privasi lah gitu ya. Siap. Karena bidang usahanya belum jadi benar juga. Singkat cerita, aku ketemu dengan seorang supplier produk yang baru ku tahu juga ini orang udah malang melintang ternyata. Bahkan turun temurun di bidang distribusi produk ini gitu. Ya terus aku cerita dong ya kan. Ya. Kalau ini ada peluang ini gitu untuk bisa ekspor barangnya Mbak gitu kan. Kebetulan ini seorang perempuan paruh baya gitu. Nah, habis aku cerita, malah aku dapat ilmu nih dari beliaunya ini. Intinya aku ternyata memang harus sangat berhati-hati dengan peluang ekspor. Oh, gitu. Katanya itu bukannya malah bisa untung, tapi kalau nggak hati-hati malah bener-bener bisa buntung sebuntung-buntungnya, dia bilang gitu. Oh ya. Kenapa kok bisa gitu, Mas? Jadi gini, beliau itu cerita ke aku ya. Iya. Beliau punya pelanggan yang udah lama banget ngambil barang dari beliau. Nah, sejak bener-bener masih awal gitu. Istilah Jawanya kita tuh dari babat gitu, dari babat awal gitu. Nah, awalnya itu orang ini ambil barang kulaan itu ke mbaknya ini, itu sedikit kan. Cuman cukup bawa motor itu udah cukup langsung dibawa pulang gitu. Nah, lama-lama itu kan laris. Akhirnya ya alhamdulillah Allah mampukan sampai bahkan bisa beli mobil gitu. Itu belanjanya itu pakai bawa pickup gitu. Ya, hitungannya udah mulai sukses ya, Betul. berkembang gitu. Berkembang. Nah, si mbak distributor besar ini jadi saksi hidup perjalanan ini orang dari mulai awal hingga benar-benar mandiri sampai bisa beli mobil gitu kan. Kemudian pas saat di puncak kesuksesan, orang ini dapat peluang nih untuk bisa jadi eksportir juga, mengekspor produk-produknya itu ke luar negeri. Ya otomatis pasti dia seneng banget kan, suka banget gitu. Ya, karena ada kesempatan gitu ya. Iya betul. Peluang baru. Ya mungkin pertama karena bisa jualan produknya dengan harga yang lebih mahal, lebih tinggi tentunya ya kan. Ya pasti karena ekspor. Dijual di negara lain kan gitu kan. Iya. Terus kuantitinya kan juga pasti tambah besar gitu. Ya, produksinya makin banyak lah. Ya, setauku malah bisa sekali kirim satu kontainer itu 4 ton lah gitu. Itu kan banyak banget. Iya. Terus ya kemudian sama orang ini diproses kan. Nah, singkat cerita terjadilah persoalan di perQC-an, quality control. Oh, quality control di ekspornya itu ya. Betul. Yang katanya itu urusannya ribetnya minta ampun gitu katanya. Macem-macem gitu. Misal soal standarnya yang nggak masuk lah gitu ya. Iya. Terus juga produknya itu nggak masuk kategori industri modern lah dan lain-lain lah. Yang aku terus terang ya nggak ngerti-ngerti banget detailnya. Iya. Intinya ya macet aja itu barang-barang yang mau diekspor itu. Sampai begini, barang-barang itu macet dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi ini orang. Bahkan sampai pilot, sampai bangkrut ya. Tuh, kok bisa gitu Mas ya? Ya, kalau saya dengar sih kan macam-macam. Kalau mau ekspor ya, harus bikin harga yang benar-benar market fit. Dan jika ada DP dari luar, dari pembeli, minimal harus senilai harga pokok produk gitu. Oh gitu. Supaya jika terjadi kemacetan di misalkan bea cukai atau pokoknya macet gitu aja nggak bisa kirim, itu udah nggak rugi gitu. Paling nggak masih balik modal gitu. Oh iya. Nah, entah kenapa mungkin juga mirip-mirip sama ceritaku barusan itu. Orang ini sampai bangkrut kembali ke nol lagi gara-gara nggak hati-hati saat ngeproses produknya itu untuk diekspor. Ya balik nol lagi deh dia gitu kan. Itu yang diceritakan mbaknya ini tadi ke saya. Dia jadi saksi hidup orang ini bangkrut lagi
gara-gara mau ekspor gitu ya. Padahal dia ya berarti mbaknya ini udah melihat dari proses Iya. mulai dari babat sampai Iya. sukses, Terus tiba-tiba balik malah jatuh. Iya ya. gitu. Ya. Ngelihatlah siklusnya ya, naik turunnya kehidupannya temennya ini ya. Iya. Iya. Mitra kan ini Yang berarti juga. mitranya. Ya kalau kita bisa ambil kesimpulan sama hikmah ya. Jadi ya hati-hati juga lah ya sama dunia yang baru buat kita. Yang aku nggak tahu medan tempurnya kayak apa, nggak tahu ilmunya. Itu kita ya harus berhati-hati, jangan tergesa-gesa mengambil langkah jika mau tahu atau masuk ke medan yang baru itu. Ya bukannya saya nyuruh untuk nggak berani ambil resiko, ya kan? Semua usaha pasti wajib ambil resiko kan. Yes. Semakin besar resikonya biasanya semakin besar rezekinya di situ. Iya, betul. Tapi jika pun harus kita itu ngambil resiko, ya minimal kita juga punya kemampuan untuk menghitung resikonya, gitu loh. Iya. Itu kan banyak dibahas para mentor-mentor bisnis juga. Iya. Punya kemampuan menghitung resiko dan punya exit plan. Nah, exit plan itu kalau terjadi hal-hal yang fatal itu kita keluarnya gimana gitu kan. Iya. Nah, kalau ceritanya seperti bapak ini tadi atau pengusaha ini tadi, itu kan artinya orang ini benar-benar kayak apa ya, terlalu tergiur terus kemudian tergesa-gesa. Iya, betul. Dan akhirnya dia tuh nyemplung di situasi yang sudah nggak bisa dia balikan gitu ya. Karena pengetahuannya kurang ya. Betul. Bisa dikatakan lebih kurang gitu. Bahkan sampai pilot nih. Berarti kan di perencanaan itu sangat-sangat nggak rapi nih, pasti. Ya ini tentu sebagai pengingat bagi aku juga pastinya. Aku pun tersadar dengan cerita ini. Oh iya sih. Soalnya sebelumnya aku juga melihat peluang ekspor itu menarik banget. Wow gitu kan. Tanpa melihat sisi hitamnya gitu. Lihat bridge-nya dulu. Betul. Ya kita wajib tahu ilmu dan resikonya di setiap peluang itu sebelum benar-benar masuk ke peluang itu. Iya.